Hai sobat, berjumpa lagi dengan channel kesayangan kita ini. Mari kita nonton Drop and Top serial lagi. Kali ini dramanya bikin kita terharu dan penuh kejutan bahagia. Pada suatu malam, hujan turun sangat deras. Di rumah keluarga Han, suara bentakan menggema di ruang tamu besar. Kau pikir kami akan terus menanggungmu, Min Ah? Tapi aku sudah berusaha, Eoma. Berusaha, nilaimu hancur. Kau hanya menyusahkan keluarga ini. Han Min Ah berdiri gemetar. Gadis berusia 17 tahun itu menunduk menahan air mata. Ia hanyalah anak angkat keluarga Han. Diambil dari panti asuhan sejak kecil, tanpa tahu siapa orang tuanya. Kakak angkatnya, Han Sujin, menatap dengan tatapan merendahkan. Lebih baik kau kembali ke tempat asalmu. Keluarga Han tidak butuh beban seperti kau. Sebuah koper dilempar ke lantai. Ayah Han hanya diam, sementara ibu angkatnya berkata dengan dingin, "Mulai malam ini, jangan panggil aku Elma lagi." Min Ah menatap mereka satu persatu, dingin, asing, dan menusuk. Ia melangkah keluar rumah tanpa payung. Hujan menyelimuti tubuhnya, tapi bukan air yang paling menyakitkan, melainkan perasaan bahwa seluruh hidupnya selama ini hanya sebuah kebohongan. Menghilang dari dunia, hari-hari berlalu dengan keras. Min Ah menumpang di rumah seorang teman, lalu bekerja paruh waktu di kafe kecil di Busan. Setiap malam ia menatap langit, berharap ada yang mencarinya, tapi tidak ada. Suatu hari, seorang pria tua datang ke kafe. Ia mengenakan jas mahal dan menatap Min Ah lama. "Nama lengkapmu siapa, anak muda?" "Han Min Ah." "Kenapa?" "Ah, Josie." Pria itu menatapnya dalam, lalu tersenyum tipis. Mirip sekali, sangat mirip. Ia meninggalkan kartu nama SEO Group Holdings. Malam itu, Min Ah mencari nama itu di internet dan terkejut. SEO Group adalah perusahaan raksasa, pemilik hotel, rumah sakit, dan bank di seluruh Korea Selatan. Tapi, apa hubungannya dengan dirinya? Kebenaran yang tersingkap. Beberapa hari kemudian, pria tua itu kembali. Kali ini, ia membawa seorang wanita paruh baya yang terlihat berwibawa. Namun matanya bergetar saat menatap Min Ah. "Min Ah, kau masih hidup." "Nyonya, Anda salah orang." "Tidak sayang, aku mengenal kalung itu." Min Ah memegang kalung kecil di lehernya, satu-satunya peninggalan dari masa bayi yang selalu ia simpan. Wanita itu menangis. "Itu kalung keluarga Seo. Aku, ibumu." Waktu berhenti. Suara di kafe lenyap dari telinga Min Ah. Ia tidak bisa memprosesnya. "Aku, putri keluarga Seo?" Wanita itu mengangguk. "Kau diculik saat berusia 3 tahun. Kami mencarimu kemana-mana. Aku tidak pernah berhenti berdoa agar suatu hari aku bisa memelukmu lagi." Air mata Min Ah jatuh. Ia teringat hari ketika diusir. Bagaimana mereka menyebutnya beban. Anak tanpa asal-usul. Ternyata ia bukan anak tanpa asal. Ia pewaris tunggal keluarga konglomerat SEO. Dunia baru. Kehidupan Min Ah berubah total. Ia pindah ke Seoul, tinggal di mansion megah keluarga Seo. Ada ruang pribadi, asisten, pakaian mahal, dan pelatihan etika bisnis. Tapi di balik semua kemewahan, hatinya terasa hampa. Uang tidak bisa menghapus luka, katanya lirih setiap malam. Namun, perlahan ia mulai menata diri. Ia belajar memimpin, mengambil kursus bisnis, dan menyiapkan diri sebagai penerus segrup. Media pun heboh. Putri hilang keluarga Seo ditemukan. Sementara itu, keluarga Han, orang yang pernah mengusirnya, menonton berita itu dengan wajah pucat. "Apa itu Min Ah? Tidak mungkin. Dia pewaris
SEO Group. Sujin menggigit bibir, menyesali kata-katanya dulu. Ayah Han menunduk, menatap foto lama Min Ah yang masih tersimpan di rumah. Kita telah melakukan dosa besar. Pertemuan tak terduga. 3 tahun berlalu. Min Ah kini menjadi direktur muda di perusahaan SEO Group. Suatu pagi, ia menghadiri rapat investasi. Dan di antara tamu yang datang, ada satu nama tak asing di daftar, Han Corporation. Ketika pintu rapat terbuka, masuklah keluarga Han. Ibu angkatnya, Sujin, dan ayah Han datang dengan wajah tegang. Mereka tidak menyangka akan bertemu lagi dengan Min Ah dalam posisi yang terbalik. Selamat datang di SEO Group, ucap Min Ah dingin. Direktur Han, lama tidak bertemu. Sujin menunduk. Suaranya bergetar. Min Ah, kami minta maaf. Min Ah menatap mereka tanpa ekspresi. Dulu kalian mengusirku saat aku tidak punya siapa-siapa. Sekarang aku berdiri di sini bukan untuk membalas dendam, tapi agar kalian tahu, kadang orang yang kalian rendahkan bisa jadi orang yang paling kalian butuhkan. Ia menandatangani dokumen kerjasama, lalu berdiri. Rapat selesai. Keluarga Han menatap punggung Min Ah yang berjalan keluar ruangan. Dingin, berwibawa. Namun, ada kelembutan di ujung langkahnya. Tanda bahwa hatinya telah memaafkan, cinta, dan kedamaian. Di luar gedung, seseorang sudah menunggunya. Seorang pria bernama Jung Hye-jin, teman lama dari masa sulitnya di Busan. Jadi, Direktur SEO sekarang sibuk sekali ya? Katanya sambil tersenyum. Aku masih orang yang sama, Hye-jin. Mereka berjalan di taman, di bawah pohon sakura yang mulai gugur. Kau tidak marah pada mereka? Sudah lama, aku memaafkan. Dendam hanya membuatku kehilangan kedamaian. Hye-jin menatapnya kagum. Kau benar-benar kuat, Min Ah. Aku hanya belajar bahwa orang yang ditinggalkan kadang harus belajar berdiri sendiri. Untuk tahu siapa dirinya sebenarnya, mereka berjalan berdampingan. Angin sore Seoul berhembus lembut, membawa aroma bunga sakura dan harapan baru. Akhir yang bahagia. Beberapa bulan kemudian, Min Ah mengunjungi rumah Han. Ia datang tanpa pengawal, membawa bunga putih. Aku datang bukan untuk membuka luka lama, katanya. Aku hanya ingin berterima kasih, karena tanpa kalian, aku tidak akan jadi seperti sekarang. Air mata jatuh dari mata Ibu Han. Maafkan kami, Min Ah. Sudah, aku sudah memaafkan sejak lama. Min Ah berbalik pergi, meninggalkan masa lalunya untuk selamanya. Di luar, langit cerah. Ia menatap ke atas dan tersenyum. Terima kasih, dunia, karena akhirnya aku tahu siapa aku sebenarnya. Beberapa tahun kemudian, Min Ah menjadi CEO termuda di Korea Selatan. Di bawah kepemimpinannya, SEO Group tumbuh pesat dan dikenal karena program sosial untuk anak-anak panti asuhan. Setiap tahun, ia mendatangi panti yang dulu pernah menampungnya, membawa harapan baru bagi anak-anak tanpa keluarga. Kalian tidak sendirian, katanya sambil tersenyum. Suatu hari, dunia akan tahu betapa berharganya kalian. Dan di sana, di tengah tawa anak-anak itu, Han Min Ah, putri konglomerat yang dulu diusir sebagai anak angkat, akhirnya menemukan tempat yang benar-benar bisa ia sebut rumah.